teman-teman, ketemu lagi dengan Frida. Bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oh iya, Frida juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menunaikan ibadah ya. Nah, di kesempatan kali ini Frida akan berkunjung ke salah satu tempat kebanggaan dan menjadi ikon bagi warga Klaten. Namun, sebelum berlanjut ke video, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan postingan terbaru dari Frida. Oke, mari kita masuk. Nah, untuk alamat lengkap, masjid ini tertera di bawah ya. Nah, di sebelah kanan pintu masuk terdapat tempat parkir khusus untuk motor ya. Dan ketika kita berjalan sebentar saja, kita akan bertemu dengan taman yang luas sekali. Yang biasanya di sini tuh ramai pengunjung di sore hari. Masjid yang terletak di Jalan Raya Jogja Solo ini memiliki lokasi yang sangat strategis. Siapapun dapat dengan mudah berkunjung menyaksikan keindahan masjid sekaligus menaikkan ibadah di Masjid Al-Aqsa Klaten ini. Nah, mari kita berjalan menuju Masjid Al-Aqsa sekaligus menyaksikan keindahan yang ada di luar masjid. Nah, di sini juga tertera papan informasi, jadi jangan sukar meninggalkan barang berharga teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat dua tempat wudhu yang ada di luar masjid. Masjid ini pun bisa menjadi komplek tempat ibadah sekaligus studi Islam berdekorasi megah yang memiliki kubah, air mancur, dan kolam terapi ikan. Nah, di sini juga terdapat batas suci. Jadi sebelum masuk masjid, jangan lupa bagi teman-teman mencopot alas kakinya terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Masjid Al-Aqsa Klaten ini, tak perlu khawatir karena masjid ini buka selama 24 jam. Begitu kita menginjakkan kaki, kita akan disambut oleh 3 pintu utama yang terbuat dari besi yang memiliki warna kuning keemasan serta dihiasi oleh ukiran ayat-ayat. Dan begitu kita masuk, kita akan sampai di ruang serambi luas yang dapat difungsikan untuk kegiatan syiar seperti kajian kitab. Di sini juga tersedia loker yang bisa teman-teman gunakan sebagai tempat penitipan sandal dan sepatu. Tak hanya itu, di sini juga tersedia lift yang bisa digunakan untuk mengangkut jamaah menuju lantai 2 dan lantai 3. Di Masjid Agung Al-Aqsa Klaten ini juga terdapat beberapa ruangan loh, seperti ruangan ketua, ruangan kesehatan, dan beberapa ruangan lainnya. Di sampingnya juga terdapat jam digital yang dapat mengingatkan kita untuk waktu ibadah untuk sholat. Kalau tadi ada tempat wudhu yang terletak di luar, di sini juga ada yang terletak di dalam. Mari kita menuju kamar mandi putri ya. Nah, di sini tersedia untuk tempat wudhu dan tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Tetap jaga kebersihan ya. Dan toiletnya cukup bersih. Tak hanya bersih, di toilet ini pun wangi. Jadi tak perlu khawatir lagi untuk memikirkan kebersihan toilet dari Masjid Al-Aqsa Klaten ini. Oke, mari kita lanjut ke ruang utama pada Masjid Agung Klaten ini yang terletak di lantai 2. Untuk menuju ruang utama, kita dapat menaiki anak tangga yang terletak tepat di depan pintu utama. Bagi teman-teman yang pernah berkunjung ke Masjid Agung Al-Aqsa Klaten ini, bagaimana nih pengalamannya ketika berkunjung di sini? Boleh nih sharing tulis di kolom komentar ya. Begitu sampai di lantai 2, di sini terdapat tempat sholat yang begitu megah, yang memiliki ketinggian sekitar 10 meter dengan hiasan surat Al-Fatihah yang berwarna kuning keemasan. Di bagian atas pun terdapat kubah yang memiliki ukuran sangat besar. Tak hanya itu, di sini juga terdapat puluhan pilar yang berdiri megah sebagai penyangga bangunan Masjid Agung Al-Aqsa Klaten ini. Gaya arsitektur masjid ini pun tergolong cukup unik.
Karena biasanya beberapa masjid besar, terutama di Jawa, tetap memasukkan sentuhan budaya Jawa di dalamnya. Namun berbeda dengan Masjid Al-Aqsa ini yang mengambil gaya khas Timur Tengah yang sangat megah. Kemegahan yang dimiliki masjid ini pun tentunya dibangun dengan biaya yang tidak sedikit, yaitu 60 miliar dari dana APBD Kabupaten Klaten. Baik, mari kita berlanjut ke lantai 3. Nah, di masjid ini pun tangga setiap lantainya dipisah bagi jamaah putra dan jamaah putri ya. Pencahayaan di bagian tengah masjid ini pun lebih terang dibandingkan sudut masjid. Hal ini disebabkan di bagian tengah masjid terdapat kubah berukuran raksasa yang dilengkapi dengan beberapa ventilasi. Di Masjid Al-Aqsa ini pun tanpa AC. Namun walaupun demikian, cukup dengan sumilir angin yang berhembus melalui jendela dapat menjadikan suasana adem di Masjid Agung Al-Aqsa ini. Ditambah lantunan ayat-ayat Al-Quran yang mampu menenangkan hati bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terlepas dari itu semua, tujuan utama masjid ini adalah agar dapat difungsikan sebagai pusat utama kajian agama Islam di Kabupaten Klaten. Lengkapnya fasilitas disediakan diharapkan dapat memudahkan masyarakat sekitar untuk dapat menggali ilmu dan meningkatkan ketakwaan terhadap Sang Pencipta. Selepas menunaikan ibadah, di sini kita dapat menikmati pemandangan yang ada di luar Masjid Al-Aqsa Klaten ini. Sembari menikmati pemandangan, kita dapat terapi ikan yang ada di samping masjid. Yang pastinya terapi ini dapat mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kaki kita. Nah, kira-kira tempat mana lagi ya yang akan Fida review? Jika teman-teman punya saran, boleh nih tulis di kolom komentar. Dan sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di next video selanjutnya.